Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, insyaallah kita hari ini akan mulai belajar kembali tema 2, masalah bermain di lingkungan. Pada subtema ketiga insyaallah kita belajar bermain di lingkungan sekolah. Di antara tata tertib yang ada di sekolah kita, itu ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan jika kita menaatinya. Misalkan, contoh manfaat yang akan kita dapatkan adalah kita akan terlatih untuk disiplin dan juga bisa menjaga keamanan dan kenyamanan ketika kita berada di sekolah. Kemudian kita terlatih untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Dan tata tertib bisa menjadikan hidup kita lebih tertib. Sekarang contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Misalkan yang pertama, siswa datang 10 menit sebelum bel. Menjaga kebersihan sekolah. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Menggunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Kemudian berangkat dan pulang sekolah mengenakan sepatu. Tentu masih banyak lagi aturan-aturan yang ada. Kalian bisa bertanya kepada guru kalian tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah kalian. Sekarang contoh-contoh kegiatan yang ada di sekolah kita. Di sini Ustaz bagi menjadi 2, antara kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Kegiatan yang boleh dilakukan, misalkan kita melakukan piket sesuai jadwalnya, mengucapkan salam kepada guru maupun kepada teman, memakai seragam yang rapi dan bersih, kemudian juga berlaku sopan. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang hendaknya kita kerjakan di sekolah. Dan juga ada tindakan-tindakan yang tidak boleh kita kerjakan. Misalkan terlambat datang ke kelas, membuang sampah sembarangan, merusak buku, maupun bertengkar. Sekarang pembagian. Kita akan masuk pada pembahasan pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang. Untuk cara menyelesaikan pembagian, di sini yang pertama, kita kurangi angka pertama dengan angka kedua sampai kita menemukan hasil 0. Kemudian jika sudah mendapatkan hasil 0, kita hitung berapa kali pengurangan yang kita lakukan. Dan hasilnya adalah banyaknya pengurangan yang kita lakukan tadi. Ya, di sini ada rumus untuk pembagian. Misalkan ada A dibagi B, maka jawabannya C. Ini Ustaz misalkan seperti itu. Untuk caranya kita ingat yang tadi. Yang pertama apa? Kita tulis angka pertama dulu. Misalkan di sini A, kita tulis, kemudian dikurangi dengan angka kedua, kurangi B. Kemudian kurangi B sampai kita menemukan hasil 0. Jika sudah selesai, barulah kita hitung berapa pengurangan tadi. Nah, banyaknya pengurangan inilah yang kita sebut dengan hasilnya. Dicermati terlebih dahulu, kemudian kita masuk pada contohnya. Misalkan Ustaz punya soal 8 dibagi 2. Mungkin ada yang sudah hafal 8 dibagi 2 sama dengan ini Ustaz. Nah, tapi kita bersama-sama belajar
menghitung dengan pengurangan yang berulang. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, kita tulis dulu angka pertamanya, angka 8. Kemudian kita apakan? Kita kurangi dengan angka kedua, yaitu 2. 8 dikurangi 2 berapa? 6. Berarti belum sampai 0 ini ya. Kita kurangi lagi berarti. Kurangi 2 lagi. 6 kurangi 2, 4. Masih belum 0, berarti kita kurangi lagi. 4 kurangi 2, 2. Masih belum 0, kita kurangi lagi. 2 dikurangi 2, barulah kita dapati 0. Jika sudah sampai sini, maka kita hitung. Berapa pengurangan yang kita lakukan? 1, 2, 3, 4. Kita sudah melakukan 4 kali pengurangan. Berarti 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Mudah ya adik-adik? Baik. Sekarang apa sih hubungannya antara perkalian dengan pembagian? Apakah ada hubungan? Pembagian pada dasarnya hanyalah kebalikan dari perkalian. Misalkan Ustadz punya contoh 3 dikali 2 sama dengan berapa? 6. Nah, kalau kita rubah menjadi bentuk pembagian, ini sebenarnya cuma dibalik-balik saja. Misalkan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau contoh lain, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Coba kalian cermati, itu angkanya kan cuma dibalik-balik saja. Ya kan? Karena memang pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kita masuk pada wujud benda. Wujud benda itu ada yang padat. Apa itu benda padat? Yaitu yang ciri-cirinya bisa kita sentuh, bentuknya tetap. Contohnya kelereng, bola, penghapus, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga wujud benda cair, yang ciri-cirinya kita dapat sentuh, bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Misalkan minyak goreng, kecap, air, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga ada wujud benda gas. Apa itu? Yaitu yang memiliki ciri-ciri tidak dapat kita sentuh, bentuknya berubah sesuai tempat dan wadahnya. Dan contohnya, misalkan udara di dalam balon, angin yang bertiup, udara di dalam ban, dan yang lain-lainnya. Di sini ada beberapa kosakata di dalam bidang olahraga yang mungkin kita sering dengar, namun kita tidak tahu artinya. Yang pertama ada kata tribun. Tribun artinya kawasan duduk. Dia adalah tempat-tempat untuk duduk penonton. Kemudian ada juga bat. Bat itu adalah raket yang digunakan untuk tenis meja. Dan juga ada net. Net itu adalah pembatas meja di dalam permainan tenis meja. Atau juga net itu adalah seperti jaring yang berada di tengah lapangan untuk permainan voli maupun bulu tangkis. Dan ada kata lain, bola tenis itu adalah sebutan untuk bola pingpong atau bola yang digunakan untuk bermain tenis. Bisa tenis lapangan atau tenis meja. Sekarang kita akan membahas tentang kata tanya. Apa itu kata tanya anak-anak? Kata tanya adalah kata yang kita gunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh, kita menggunakan kata tanya siapa, itu kita gunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Misalkan, siapa yang datang paling awal? Siapa yang mengambil penghapusku? Dan lain-lainnya. Ada kata tanya apa? Apa kita gunakan untuk menanyakan benda
keadaan atau perbuatan. Misalkan apa yang kamu lakukan, apa kabarmu, dan lain-lainnya. Sekarang di mana itu untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, mengapa untuk menanyakan sebab, bagaimana untuk menanyakan cara. Berkenaan dengan gambar imajinatif, di sini Ustaz ulang lagi, gambar imajinatif adalah gambar yang kita buat berdasarkan khayalan atau pikiran kita. Di dalam menggambar imajinatif, hendaknya kita perhatikan warna, bentuk atau pola, dan juga garis. Gambar imajinatif bisa dengan menggunakan susunan benda. Jadi tidak mesti dia digambar, tapi juga bisa dibentuk dari potongan-potongan suatu benda. Alat untuk menggambar. Buku gambar. Sudah paham buku gambar? Ini tempat menggambar. Pensil. Ini untuk membuat sketsa atau menebalkannya. Ada juga penghapus, tentunya untuk menghapus. Pensil warna, ini untuk mewarnai. Di dalam pelajaran PJOK ini ada gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita buat dulu garis pembatas. Kemudian sikap awal 2 orang pemain berdiri saling berhadapan sambil memegang bola. Kemudian pemain saling mendorong satu sama lain. Pemenangnya adalah dia yang tidak keluar dari garis pembatas tadi. Sekarang tentang permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola dibagi menjadi 2 regu atau 2 tim. Setiap regu memiliki pemain 11 orang. Dalam bermain sepak bola itu dibutuhkan gawang. Ya, setiap regu memiliki gawang satu-satu, masing-masing memiliki gawang. Dan juga kita butuhkan adalah bola sepak. Dan olahraga ini tidak boleh menggunakan tangan, kecuali penjaga gawang. Anggota tubuh yang kita gunakan untuk permainan sepak bola itu adalah kaki. Kalau penjaga gawang, boleh pakai kaki, boleh juga pakai tangan. Nah, sekarang di sini ada beberapa gerakan dasar di dalam bermain sepak bola. Yang pertama, gerakan menggiring bola. Apa itu gerakan menggiring? Yaitu menendang bola pelan-pelan sambil bergerak ke depan atau ke samping. Ya, itu namanya menggiring bola. Sedangkan gerakan menendang bola itu adalah gerakan kita menggerakkan kaki kita dengan kencang, kemudian kita tendangkan ke bola. Dan dalam permainan sepak bola di sana ada beberapa istilah. Yang pertama ada istilah gawang. Apa itu gawang? Gawang adalah 2 tiang yang memiliki palang sebagai sasaran untuk memasukkan bola. Kemudian juga ada gol. Apa yang dimaksud dengan gol? Gol adalah masuknya bola pada gawang. Dan ada juga penalti, yaitu tendangan hukuman karena salah satu pemain menyalahi aturan. Dan ada juga tim. Tim itu adalah regu atau kelompok. Nah, ini ada latihan anak-anak yang bisa kalian kerjakan. Sekian yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.